Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita masih diberi hari nih, sahabat-sahabat, diberi nafas, diberi taufik untuk sama-sama berkumpul di sini. Sungguh tidak ada, there's no amount of gold atau harta atau apapun di dunia ini yang bisa menyatukan hati, karena dalam Al-Quran dikatakan yang menyatukan hati itu Allah. Allah Ta'ala semata. Jadi kalau kita masih rukun-rukun, ngumpul sama-sama, ada semacam rasa kebersamaan ya. Ikatan itu ada tangan Allah tuh yang menyatukan, dan itu yang luar biasa hebat. Nah, kita masuk ke kajian ketiga nih ya, kajian suluk online, pertemuan ketiga. You know what the most difficult part mempersiapkan kelas ini? Hal yang paling susah buat saya kalau memberi kajian apapun ya, dimanapun adalah bukan materinya. Karena materi itu bisa disiapkan, tapi yang paling sulit itu mempersiapkan hati. Itu yang zikirnya banyak gitu ya, sebelum kajian sholat dulu gitu. Kenapa? Karena ya saya nggak mau ini semata-mata cuman jadi ngobrol online atau kasih teori-teori yang hanya dari pikiran saya gitu. Saya ingin sebisa mungkin dari hati gitu. Dan kenapa dari hati? Karena itu cara Allah Ta'ala berkomunikasi terhadap manusia gitu. Jadi saya mencoba mengosongkan diri saya waktu memilih materi apapun, ya saya mohon sama Allah Ta'ala mana yang paling dianggap pas gitu. Karena kan Allah tahu apa yang menjadi kebutuhan sahabat-sahabat, kebutuhan saya juga gitu. Nah, jadi yang paling sulit adalah mempersiapkan hati. Kadang kalau hati itu cerminnya seperti gini, permukaan air ya, kalau dia beriak ya, misalkan lagi marah lah sama pasangan, lagi kesel atau apa, itu mempengaruhi sekali itu apa ya. Jadi bayangan yang muncul di permukaan air itu tidak jelas karena dia bergetar. Itu gitu kalau kita lagi kesel, lagi marah sama anak mungkin, lagi khawatir ini penerbangan di cancel enggak, khawatir bisnis saya bisa bertahan apa tidak gitu ya, khawatir lulus enggak. Nah, itu tuh bergetar tuh cermin hati. Kalau sedang bergetar begitu, kita mesti zikir banyak-banyak. Kita akan tahu kalau dia tenang. Nah, kalau bergetar, pantulan apapun yang ada di langit tidak akan jelas bayangannya gitu, sehingga konsekuensinya kita menjadi blur dalam melihat petunjuknya. Padahal setiap hari kita minta petunjuknya ya. Ini saya ngambil yang mana, kiri atau kanan, berhenti atau enggak, should I move on or not, dan lain sebagainya. Nah, itu blur kalau kita hatinya masih dicekam oleh rasa takut, ditarik apa namanya, kiri kanan depan belakang tuh kalau di Al-Qur'an dikatakannya itu secara setan hawa nafsu datang tuh lewat sumbu X gitu. Dia cuman bisa main di depan belakang kiri kanan. Nah, kita makanya harus zikir tuh kita menghubungkan diri ke Y gitu. Jadi atas ke atas, nyambung ke atas supaya kita bisa loncat dari semua itu. Ada gambaran yang menarik tuh di film Matrix, kalau sahabat-sahabat nonton Matrix ya, ada si Neo tuh didatangin sama musuh-musuhnya, wah hampir ratusan jumlahnya, dan satu-satunya cara dia keluar terbang, bus gitu. Nah, jadi mempersiapkan hati itu tidak mudah. Saya jadi ingat ada seorang Sidikin Bandung ya, seorang ulama namanya tidak dikenal di bumi tapi harum di langit. Beliau jadi setiap pagi itu, setiap hari menyediakan dirinya, orang tuh datang konsul. Beliau tidak menerapkan tarif ya, cuma kadang orang seridonya gitu ngasih macam-macam, dari mulai pelajar sampai petinggi ya, sampai pejabat datang meminta ya karena banyak bingung dalam kehidupan what to do gitu, jadi minta pesanan. Apa coba beliau amalan yang dilakukan setiap malam itu habis isya sampai subuh, sahabat-sahabat, istighfarnya coba bayangin. Astagfirullah. Sampai suatu hari salah seorang muridnya bertanya, "Abah, ini lama banget kok sampai begitu?" Itu udah bertahun-tahun beliau melakukan itu. "Ya, saya kan harus mengasah cermin hati saya," katanya. Jadi kalau pagi-pagi orang datang bertanya, saya bisa
Kan bertanyanya yang memberi jawab Allah Ta'ala. Supaya jelas jawaban dia apa, maka cermin hatinya harus diasah. Dan itu dari Isya sampai subuh. Jadi beliau itu tidurnya setelah subuh. Sampai sekitar waktu duha bangun. Begitu setiap hari, Masya Allah. Sahabat-sahabat. Pengen ya bisa kayak begitu gitu. Maybe later kalau udah anak-anak nggak usah diantar ke sekolah. Coba, what I can offer you gitu. Kita alhamdulillah sini sudah berjalan di tahun kelima. Kita tuh sudah kayak seperti saudara ya, ada komunitas. Walaupun namanya kajian, tapi ini lebih kepada introspeksi diri sebenarnya. Jadi saya harap tidak sekedar berhenti di kajian secara tataran rasional, tapi kita benar-benar berjalan bersama selama 5 tahun. Ada yang 5 tahun ya, kita sudah bersama-sama. Allah mentransformasi kita pasti gitu ya. Namanya takdir itu adalah proses transformasi. Cuma ada yang mau diubah, ada yang enggak gitu. Nah, kalau tidak mau diubah di sini, di dunia ini, nanti diubahnya di alam barzah dan seterusnya. Itu dilebur sama api, nauzubillah, susah ya. Karena itu seperti merubah mineral menjadi, ya harus jadi emas gitu, harus jadi sesuatu yang mulia gitu. Seperti alkemis mengubah apapun turn into gold dalam legenda Raja Midas gitu. So, sekali lagi, saya mohon kita bisa kita semacam review apa yang kita lakukan gitu. Ini bukan pengajian online semata, maksudnya adalah sebuah upaya kita untuk menyelami Al-Quran satu ayat demi satu ayat, satu hadis demi satu hadis. Karena bagaimanapun hadis itu dari Rasulullah, dari kata Siti Aisyah, Rasulullah adalah Al-Quran berjalan. Jadi kita melihat implementasi lain dari Al-Quran melalui hadis-hadis. Dan hidup kita sahabat-sahabat adalah ayat-ayat. What I can offer you gitu is friendship gitu. Saya bisa saya menawarkan, saya membuka diri saya gitu dalam arti this is ya kasih contoh kehidupan sampai apa adanya gitu ya. Jadi kadang kalau ada Mbak Frida nih, kalau di grup suka dibilang ustazah itu, aduh saya agak canggung ya, mendingan jangan dibilang ustazah tuh ya, bilang aja Mbak Tessa gitu. Kalau buat saya berat ya kalau dibilang ustazah itu, karena dalam frame saya yang ustazah itu ya lulusan pesantren gitu, hafal Quran. Kalau ustaz itu tuh kayak Pak Faisal tuh, beliau ustaz. Alhamdulillah beliau masih mau gitu bergabung sama kita. Kadang-kadang beliau hadir memberikan dimensi lain. Beliau hafal hadis-hadis, saya nggak hafal gitu. Bahasa Arab pun ya tidak pernah punya applieding pendidikan khusus bahasa Arab dan lain sebagainya. So in my view itu nggak cocok banget gitu figur saya dengan ustazah. Jadi ustazah dalam my mind ya. Jadi ya mungkin pakaiannya harus khusus dan lain sebagainya. So dari awal gelombang pertama saya memposisikan diri saya sebagai moderator. So, tanpa mengurangi rasa hormat, buat yang memanggil ustazah, please just call me Mbak Tessa gitu. Karena di sini saya menawarkan diri sebagai teman untuk belajar bersama gitu. Ya, Oke. Karena kita harus mendalami Al-Quran. Minggu lalu kita bicara tentang kita harus meneropong ke dalam diri. Meneropong ke dalam diri itu akan paralel dengan kita meneropong ke dalam kehidupan. Jangan sampai kita dalam kehidupan itu terhambat ya, tertaut, terpaku hanya fenomena lahiriah. Kalau itu dijamin susah, dijamin pusing, dijamin neraka gitu. Karena banyak fenomena kehidupan yang tidak kita pahami. You have to see beyond, gitu, harus lebih dalam. Makanya ketika anjurannya kita mengenal ada 3 layers ya. Kita ada tubuh kita aja, diri kita ada raga, ada jiwa, ada ruh. Makin dalam makin halus tuh.
Ruh itu lebih halus dari jiwa. Mengenal jiwa aja luar biasa susahnya, minta ampun, kata Al-Ghazali ya, Imam Al-Ghazali. Maka jembatan untuk mengenal jiwa, kenali dulu qalb deh. Qalb juga susah, kenali dulu sadar. Sadar susah, kenali diri dulu nih, raga, dan lain sebagainya. Jadi man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Pengenalan kita terhadap Tuhan, to be able to answer malaikat di alam barzah yang bertanya man robbuka, wajib kiranya kita mengenal, harus sampai ke jiwa kita. Mengenal diri adalah mengenal jiwa. Tapi tidak akan mungkin mengenal jiwa kita jika tahap pertama dalam kehidupan tidak kita jajaki. Apa itu? Terima takdir yang ada. Terima takdir itu melingkupi raga ya. Contoh, takdir apa? Saya terlahir sebagai seorang perempuan, misalkan. Mas siapa nih yang di sini? Mas Fajar terlahir seorang laki-laki, itu terima. Ya, jangan laki-laki pengen jadi perempuan, perempuan jadi pengen laki-laki. The fact bahwa kita lahir di dalam casing tertentu itu sudah menunjukkan, sudah merupakan bayangan dari jiwa. Karena raga itu sudah bayangan jiwa. And so on and so forth. Raga itu dilahirkan dari manusia tentunya ya. Tidak langsung pluk dari langit turun gitu, enggak. Jadi part of mengetahui diri kita adalah menerima juga keadaan orang tua kita yang seperti itu. Dengan semua situasinya, dengan semua peristiwa yang sudah terjadi, dengan semua upbringing, asuhan, ya, baik buruknya, itu it's done. There's nothing we can do to change that. Just accept it. Udah terjadi. Mau gimana lagi? Kan nggak bisa, seandainya saya nggak punya bapak seperti itu, tidak punya ibu seperti itu. There's no point gitu punya pemikiran seperti itu. Kita seperti ingin memotong tangan atau kaki kita sendiri dan kita nggak bisa berjalan move forward gitu. So we have to accept who we are. Itu bagian dari kunci anak tangga pertama mengenal diri. Mengenal dulu jasad, bentuk-bentuk fisik yang dia hadirkan ke dalam diri kita. Nanti makin dalam potensinya kita baca. Ya, kalau misalkan suaranya nggak kayak Whitney Houston, nggak perlulah memaksa-maksakan diri ingin menjadi penyanyi misalkan ya, harus tahu diri suaranya pas-pasan misalkan. Terus oke, aku nggak bisa matematik misalkan, matematik saya dibanding suami saya jauh banget, tapi suruhlah saya menulis. Saya akan kemarin lucu tuh. Jadi waktu pulang pramuka tuh anak-anak kan seminggu nggak boleh ngebawa handphone. Jadi selama seminggu tuh kita nggak bisa ngubungin anak-anak tuh, si anak 2. Cuma boleh berkirim 1 postcard. Nah, jadi itu postcard tuh ada kiri kanan kan. Sebelah 1 halaman saya yang nulis, 1 halaman bapaknya yang nulis. Terus pas ketemu lagi saya jemput anak-anak, si Elia bilang, "Papa, tulisan Papa not inspiring." I like Mama's writing better. So nggak bisa cuma kasih contoh aja, dan ada kita semua punya potensi yang unggul. Nah itu harus dibaca tuh. Pasti harus udah bisa kebaca kok dari sekarang. Mana yang tidak hanya dari cipher, tidak hanya dari nilai yang kita lihat, tapi juga ketika kita melakukan itu ada kata Rumi itu something joy gitu. So you feel a river flowing in you. Nah itu harus menemukan bidang-bidang pekerjaan-pekerjaan, aktivitas-aktivitas yang mencuatkan potensi dalam kita. Itu salah satu bagian dari mengenal jiwa. Nah karena kata Al-Ghazali itu mengenal jiwa susah, nah jembatannya adalah mengenal qalb. Nah qalb ini unik sahabat-sahabat, karena dia dari kata dia bisa muqallibal qulub. Jadi dia dari qulub. Pak Faisal bisa nerangin ini lebih jentre ya, tapi dari katanya saja itu sesuatu yang memang berbulak-balik. Saya ambil gambar ini hanya untuk menggambarkan saja. Itu dia seperti cermin yang kadang dia bisa flip ke atas, kadang ke bawah. Itu qalb. Jadi kadang Allah yang mengedarkan ya di sebuah
asar dikatakan Allah itu di ujung dua jarinya Allah Ta'ala. Kadang qalb itu dihadapkan ke atas, apa itu ke atas? Ke alam ruh. Kadang dia ke bawah. Kemana? Ke alam mulk, ke alam ciptaan, ke alam dunia ini. Kalau kita kenal konsep 3 alam itu, ya, ada alam mulkiyah, alam malakut, alam jabarut, alam ruh. Kalau qalb itu diangkat ke atas, dia ke alam ruh, di bawahnya itu alam mulk, berarti dia penghuni, qalb itu entitas dari alam malakut gitu. Itu secara implisit seperti itu. Jadi kadang Allah Ta'ala menempatkan kita pada posisi di mana kita harus sedang tafakur. Ya, dibikin uzlah, ya, dunia dibikin sempit, dibikin sakit, ya, harus berminggu-minggu lama. Itu kadang psikolognya lagi dibalingkan ke atas tuh, supaya dia ingat tentang kematian, tentang akhirat, tentang dirinya, itu sedang dipalingkan ke atas. Nah, kadang manusia kita pun sedang dibuat harus sibuk di dunia, ngurus anak-anak, ngerjain disertasi gitu ya, ngurus ini itu. Nah, itu tuh setiap hari bolak-balik terus. Karena begitu waktu sholat datang tuh psikolognya harusnya lihat ke atas. Jangan lagi sholat ingat, waduh ini cucian, waduh ini meeting, loh itu sih sholat tapi kolbnya lihat ke bawah gitu ya. Udah gitu kalau lagi kerja ingatnya, aduh pengennya sholat. Ya itu jadi manusia itu banyak nggak harmonis di situ. Jadi bolak-baliknya kolb itu harus harmoni dengan sekitarnya. Kalau lagi waktu sholat ya ngadep ke atas. Kalau lagi waktunya berkiprah di dunia sih kolbnya ke bawah. Nah, lihat ke atas ke bawahnya itu sesuatu yang menyehatkan sahabat-sahabat. Maka doanya yang diajarkan oleh Rasulullah, rupanya sabit qalbik ala dinik, gitu. Tetapkan qalb itu di dalam dinku. Jadi Rasulullah tidak mengajarkan tetapkan qalb itu hanya melihat ke atas. Tidak, din itu dia harus merahmati atas bawah. Makanya kan rahmatan lil alamin. Alamin itu alam-alam. Jadi alam ruh, alam malakut, alam din, alam mulk itu alam-alam. Makanya dirahmati oleh kalau dia lihat ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, indah sekali. Saya ingatnya seperti ini. Jadi kalau perputaran bumi ya luar biasa, dia berotasi ya. Rotasinya tuh dibikin demikian sempurna 24 jam hitungannya. Seorang Newton pun yang biasa mikir dalam itu sampai berpikir ini nggak mungkin ya kalau tidak ada yang mengatur sampai posisi bumi tepat sekali dengan matahari. Kedekatan lebih sedikit kering tuh, bisa rusak. Jauh lebih sedikit beku, mati. Either way mati. Perputaran bumi itu mirip dengan perputaran si qalb itu. Kadang kita dihadapkan dengan matahari, kadang kita dijauhkan, mengalami dinginnya dunia gitu. Tapi itu sungguh sesuatu yang menyehatkan. Coba kalau siang terus, kering itu pohon-pohon, mati semua. Kita semua kepanasan, apalagi di musim panas. Nggak pernah ada malam hari. Kapan? Nggak bisa tidur. Terus dingin, malam terus nggak ada matahari juga mati. Tumbuhan tidak bisa berfotosintesis, mati semua. Tumbuhan nggak ada, binatang nggak ada, kita semua akan mati. Kedinginan. Nah, Allah Ta'ala merotasi tuh hidup kita sama seperti itu. Kadang kita dibikin sibuk. Kan Rasulullah sudah bilang begitu. Manfaatkan 4 masa sebelum datang 4 masa. Bakal ada sibukmu, bakal ada sakitmu, bakal datang masa tua. Kamu rempok gitu kalau orang Sunda tuh ya, rewot gitu. Nah ini, itu adalah sebuah sinyal-sinyal kehidupan yang harus kita baca, cermati, dan kita mesti pinter memanage kehidupan. Karena kita tahu, oh bakal datang masanya. Kehidupan rumah tangga juga gitu ya kan, kadang lagi harmoni, kadang-kadang cemberut-cemberut, kesel-keselan, but then kita nggak langsung jatuhkan verdict gitu, judgment, udahlah gitu, because we know it's gonna rotate. Kita nggak selamanya di bawah, roda berputar, dan tidak akan selamanya di atas ya, semua akan berganti. Maka
Seperti yang dikatakan di surat Ali Imran ini. Kita buka tuh surat Ali Imran ayat 191. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Itu kan bicara tentang ulil albab. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan, terus dan lain sebagainya. Itu orang yang bisa bilang subhanaka faqina adzabannar ma khalaqta hadza batila gitu kan. Dari semua pergantian itu, sahabat-sahabat, kadang kita dibikin lagi senang beribadah, sedang dibikin lagi sibuk memang dunianya, dan sholatnya mungkin ya tidak sebanyak itu atau zikirnya tidak sebanyak itu. Nah itu hati kita tuh harus mengalir di situ. Makanya hati tuh harus fleksibel, lembut tapi kokoh. Nah, gimana tuh ya? Lembut tapi kokoh. Jadi hati tuh itu karakteristik hati yang baik. Dia lembut karena lembutnya mengikuti pergerakan aliran takdir ilahiyah. Dalam kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah berkata, jadi kalau misalkan kadang-kadang manusia itu ditempatkan dalam sebuah sebab akibat. Harus ngojek gitu ya, cari nafkah. Sebagian orang seperti itu. Apakah itu bukan zikir? Oh ya, sangat bisa menjadikan zikir. Dan maka tantangan kita itu seperti ini. Jangan kita lagi dibikin sibuk di kantor, pengennya ibadah, tapi lagi ibadah pikiran kemana-mana gitu. Jadi nggak harmoni tentang apa yang sedang dihadapkan di depan sajadah kita masing-masing. Ya, sajadah itu bukan sekedar sajadah yang ada di kamar, sahabat-sahabat. Kalau kita secara mentalitas sholat terus, sajadah kita tuh ya di dapur, ya. Sedang itu sajadah kita, artinya tempat kita bersujud. Walaupun secara fisik lagi nggak sujud nih, tapi hati kita bersujud. Karena kita senantiasa, ya Allah, ini ngurusin anak, ini anakmu, ya. Ngurusin apa walaupun nyebelin juga, aduh ini ya ciptaanmu, aku lihatnya Allah terus. Ya, kalau Mbak Ayu ngadepin dosen yang nyebelin, tapi lihatnya, ini Allah yang mengirim. Aku lihat Allahnya aja lah, tetap senyumnya bukan sama si dosen tapi sama Allah gitu ya. So we like to see beyond gitu. Itu sangat membantu, sahabat-sahabat. Itu sangat membantu supaya kita rise above. Jadi kita jadi figur manusia-manusia yang punya karakter merahmati, tidak bengis, tidak gampang patah, tidak gampang putus asa. Coba ini ya, titik ini kita share nanti kita elaborasi dengan contoh-contoh kehidupan. Ya. Jadi di dalam surat Ali Imran ini dikatakan pada pergantian siang dan malam. Nah, ini rotasi. Kita bicara tentang muqallibal qulub. Kadang Allah ganti ke siang, ada malam. Siang itu waktunya beristirahat, ya. Istirahat kita kadang-kadang Allah kasih kesenangan dalam kehidupan, lagi dikasih alhamdulillah rezeki lagi banyak ya, rumah tangga lagi harmonisnya, si dosen ini baik sekali, semua lagi lancar, itu lagi malam hari tenang gitu ya, tiba-tiba panas ya, itu biasa. Jadi kalau orang yang pengen nggak ada masalah dalam kehidupan gitu ya, nah, itu sama dengan menolak pertumbuhan jiwanya. Karena yang sedang Allah tata itu jiwa. Jadi ini nafs, si jiwa. Supaya dia mengenal Robnya. Karena kalau hidup itu semua lancar-lancar aja, gimana hidupmu, tak ada masalah, wah itu pasti ada masalah. Kalau kita merasa hidup tidak ada masalah, itu sudah tanda ada masalah. Mestinya kita selalu dalam keadaan takut, ya, karena pas masalah kok, the fact bahwa kita tidak kenal Tuhan, Rob kita, itu masalah besar, masalah besar. Mulai kita meninggal ditanya siapa Robmu, nggak bisa jawab, karena selama ini yang menjadi Rob itu kan pemelihara, yang memelihara kita siapa? Maybe kita pikir tabungannya, gaji tetap, beasiswa gitu ya, orang tua, warisan, dan lain sebagainya. Nah, makanya menyelami diri itu wajib bertafakur. Rasulullah mengatakan tafakur sesaat lebih baik daripada sholat ratusan rakaat. Coba.
demikian dalam, bukan berarti jangan sholat ya, dalam arti sholat sunnah. Ajakannya lebih kepada ini penting loh untuk bertafakur sesaat saja. Just give 5 minutes of every day. Keep your journal, look inside where you are. Kita ada di mana sih? Apa yang kita cari sih? Tanya itu berkali-kali, karena layer pertama kadang-kadang jawaban pertama, kedua, ketiga atas pertanyaan itu adalah jawaban superficial, jawaban dogmatis, jawaban ya karena ada social pressure, jawaban konseptual. It's not the real you. But when you look deep inside, bilang hatimu sendiri, saya sedang mencari apa, kita baru paham, iya ya, ternyata selama ini saya mencari itu, dan itu adalah bukan Allah. Gara-gara itu kita punya banyak kesialan. Ya, gara-gara itu hidup kita jadi susah. Karena selama ini Allah itu menarik kita, selalu mendekat kepadanya. Tapi kita selalu menjauh. Nah, siapapun yang berenang melawan arus sungai pasti kelelahan dalam hidupnya. Nggak akan ketemu apa-apa. Ya, we're circling around kayak lari di atas treadmill. Kita pikir udah lari puluhan kilometer, but you're not going anywhere. And then sudah sekian tahun berlalu, ya, anak sudah tumbuh besar, and kita apa gitu. Maka kita kehilangan makna dari semua itu. Tidak sedikit yang kemudian jatuh dalam posisi depresi gitu ya. Ketika makna-makna temporer yang diletakkan kepada dia, misalkan dia menjadi bermakna ketika ngurus anak-anak, begitu anak-anak udah nggak ada, emptiness syndrome, who am I then gitu, saya bukan lagi pengurus anak-anak. Oh, selama ini dia mengidentifikasi dirinya sebagai seorang peneliti atau dosen, akademisi dan lain sebagainya. Ketika jabatan itu dicopot dari dia, you are not lecturer anymore, who are you then? Seolah-olah dia jadi hilang gitu, nggak eksis. Nah, kita kadang mengaitkan diri kita dengan sebuah persona-persona yang berbatas waktu. Hanya masalah waktu itu hilang. Apakah itu jabatan, karir, kepemilikan, dan lain-lain yang itu semua fana. Ketika itu semua hilang, seolah dunia kita kiamat. Padahal jiwa kita yang sebenarnya, nah itu makanya kita harus mengenal siapa diri kita sebenarnya. Nah, ini bahwa kita semua akan datang. Dalam Fusilat ayat 11 dikatakan auzubillahi minasyaitonirrajim, dia menuju kepada penciptaan langit. Nah, ini langit dan bumi. Langit itu bicara tentang jiwa, dalam Al-Qur'an bumi bicara tentang raga. Jadi dua itu yang diproses. Kata Allah Ta'ala, datanglah kamu keduanya menurut perintahku tau'an au karhan, mau itu sukacita mau terpaksa. Keduanya menjawab, jika keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati, sahabat-sahabat boleh lihat sambungan dari ayat ini. Di situ terdapat kunci pertumbuhan jiwa, maka terbentang 7 lapis langit. Ya. Jadi jiwa kita tidak akan pernah bisa pintar, kunci terbukanya jiwa ya, sehingga dia bisa jadi ini nih, bisa jadi ulil albab yang disebut di dalam surat Ali Imran. Kuncinya adalah menerima dengan sukacita, datang dengan sukacita. Karena itu langsung terbentuk jiwanya, di situ akal jiwa dibentuk sampai 7 lapis langit. Begitu. Dengan demikian hanya kita baru bisa bilang ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang sia-sia. Selama itu kata-kata itu hanya merupakan lip service gitu ya. Ya, semua kan everything happens for a reason gitu. Tapi sebenarnya masih ngedumel atau masih nggak nerima gitu ada episode itu. Kan Allah Maha tahu. Nah, itu belum gitu. Karena begitu sudah 100% nerima bahwa semua kejadian yang berlalu, sekelam apapun itu, sebodoh apapun itu kelihatannya, it's part of my life. Dan Allah sudah tetapkan. Nah, sekarang what to do with it gitu. Tinggal mengambil hikmah dan pelajaran so we can move on. Nah, seperti biasa lebih enak lagi kalau kita elaborasi dalam ayat-ayat kehidupan sahabat-sahabat semua ya. Oh, ada Mas Ahmad Fajar. Oh, coba nih. Apa nih kata bilang? In my view, sebentar. Menerima takdir adalah salah satu yang paling berat dalam hidup, benar. Makanya itu rukun iman
6. Harus lewat itu semua, qada dan qadar. Betul. Misalnya saya suka sains, seperti biologi, geofisika, dan kedokteran, dan lain sebagainya. Tapi saya didakdirkan buta warna, Masya Allah. Jadi nggak bisa masuk itu semua ya. Terus bercita-cita jadi ahli geosains, tapi ya sudahlah, saya tidak mau berlatih untuk, waduh. Mas Ahmad mesti ngomong nih, speak up, please. Mana Mas Ahmad? Sekarang, halo, Assalamualaikum, Mas Ahmad. Waalaikumsalam Teteh. Mau ngomong apa ya? Gimana bisa berdamai dengan kondisi itu? Di satu sisi Ya, seneng semua itu, tapi Allah kan membatasi ternyata. Tidak bisa. ya sempat depresi gitu lama banget bertahun-tahun, tapi ya udahlah. Mungkin saya bisa punya keahlian yang lain gitu. Pasti. Meskipun Saya yakin. sampai saat ini saya juga belum nemu apa itu yang terbaik buat saya gitu kan. Masih suka belajar apalah gitu, belajar bahasa Inggris lah, belajar apa gitu. Desain-desain yang secara studi ngambil apa sekarang? Saya studi dulu fisika. Dan ambilnya geoscience juga. Iya, selesai. Sekarang bekerja di mana? Saya nggak bekerja sekarang. Saya dulu sempat ngajar privat les gitu di Jakarta. Tapi sebelum pandemi juga saya udah pulang, sekarang di kampung. Di Tegal Pengennya apa? Seneng nggak ngajar? Ngajar nggak terlalu senang sih. Nggak terlalu. Oke, so nggak apa-apa. It's okay. Now at least you know gitu. Iya. Terus? Sekarang lagi apa yang belajar disukai? Dunia digital gitu. Pengen apalah gitu, bikin konten-konten gitu digital. Mungkin masih terkait dengan dunia pendidikan gitu. Cuman dalam bentuk digital. Cuman ya masih belajar, belum bisa. Nggak apa-apa. Takes Masih time. ya belajar bahasa Inggris juga udah bertahun-tahun, masih levelnya kayak masih intermediate, belum bisa ngomong lancar gitu kan, masih jauh lah. I think what you need is a solid plan gitu ya. Kita kan pertama waktu terbatas, benar nggak? Iya. Yang kedua kita harus menyesuaikan dengan aliran waktu nih, kalau lagi zaman pandemi ya nggak bisa dipaksakan harus melakukan kegiatan yang memang dilarang misalkan ya oleh pemerintah saat ini, dibatasi gitu. And most of all, langkah pertama, dan ini mungkin teman-teman sudah bosan mendengar jawaban saya, semoga tidak. Langkah pertama is the very very essential gitu. Have you asked gitu. Mas Ahmad datang sama Allah Ta'ala, wudhu, sholat hajat 2 rakaat, tanya sama Allah Ta'ala, ya Allah, Engkau ingin aku melakukan apa? Jadikan aku seperti apa yang Engkau inginkan. Engkau tahu siapa saya, apa potensinya, tolong bukakan di mana. Sungguh hamba bingung, mulai dari mana. Bilang semua, ngomong, ya munajat sama Allah Ta'ala. And that is the most crucial step. Dan jangan, saya udah tanya begitu teh, tapi belum dijawab. Ya tuh, tanyanya jangan sekali 2 kali ya. Kadang begini, bukan dia tidak memberikan jawaban, tapi hati kita belum mampu menangkap jawabannya, membacanya. Kenapa? Karena kita mesti banyak istighfar. Ada yang menyelibungi hati kita. Kita kayak gini lah. Bacaannya ada di atas, ya Allah kasih ini ya, saya kasih 1 dokumen, terus mata kita tertutup, nggak bisa baca gitu ya. Bisa baca juga terus kalau misalkan nggak huruf-huruf tapi nggak kebaca ya, kayak anak umur 2 tahun, akalnya nggak nyampe gitu. Nah itu, jadi cara menimbulkan akal, sekali lagi ya, cara akal naik ini di surat Al-Fusilat ayat 11 kuncinya. Itu kunci untuk ke ayat 12 dan seterusnya. Akal naik itu 7 lapis langit dikembangkan ke atas. Kuncinya apa? Terima Mas Ahmad. Tidak ada yang salah dengan kehidupan Mas Ahmad. Mungkin kata-kata saya terdengar klise, but you really need to believe that. Kalau Mas Ahmad sendiri sudah tidak percaya dengan ketakjuban, keajaiban kehidupan yang Allah beri pada seorang Mas Ahmad Fajar, dan tidak ada yang bisa mengagungkannya lagi.
Kita semua harus mengagungkan diri, bukan mengagungkan dia dalam arti terima kasih ya Allah, ini Engkau yang aku berikan. Adalah persepsi kita yang memandang saya gagal, saya belum berhasil, itu lepaskan diri dari itu semua. Itu ilusi. Itu hawa nafsu, karena dia tuh banding-bandingkannya sama orang lain. Everybody is special. Allah mencintai setiap ciptaan equally gitu. Nggak ada yang satu lebih spesial dari yang lain. Dia memandang setiap ciptaan dengan rasa kasih sayang, mengurusnya gitu. Dan what do we do in return? And saying, hidup saya gini-gini aja. Aduh, janganlah. Ya, jaga perasaannya. Your life is amazing. There's nothing wrong with that. Nah sekarang yang lalu sudah berlalu, you have to get a plan, go ahead gitu ya. Pandang masa depan dengan gagah berani, dengan semua dengan optimisme, dengan semua harap dan cita-cita gitu ya. Tapi langkah pertama, you have to be humbly, mendatang kepadanya, ambil wudhu, sholat hajat, tanya sama Allah Ta'ala, God, where do I have to start? As simple as that, dari mana saya harus memulai ya Allah? Tanya aja begitu. You come back to me, come back to us minggu depan, jawabannya apa? Allah buka, demi Allah buka. Jangan ragu itu. Allah jawab itu. Allah jawab. Nggak mustahil dia nggak jawab. Mustahil. All you have to do is believe, open up yourself, and then lihat dari mana dia membukakan jawabannya. Kehidupan akan berubah seiring dengan hati kita berubah. Ya Mas Ahmad? Ya Teh, makasih banyak Teh. Cerita lagi minggu depan ya. Gimana hasil sholat hajatnya? Insya Allah Teh. Okay, thank you for sharing. Looking forward to it minggu depan. Okay, Bismillah ya Mas Ahmad. Bismillah. Okay. Ya, alhamdulillah. Berikutnya, ayo sharing session. Saatnya bersedekah. Ayo, what's your experience ya tentang kesukacitaan ini? Ya, ini harus berubah, gitu. Harus berubah. Silakan, barangkali ada yang punya pengalaman. Assalamualaikum, Teh Tessa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Pamela ini? Iya. Udah lama nih, alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini bisa ikutan online. Iya, gimana Mbak Pamela, lagi sibuk bikin kue nggak nih? Belum coba kuenya Mbak Pamela? Iya, udah mulai masuk kantor lagi sih. Iya, Mbak Pamela ini kerja di bank ya? Sibuk banget nih pasti, alhamdulillah. Gimana? How are you? Iya, tadi yang Mbak Tessa bilang, cerita tentang kekosongan. Nah, itu tuh benar saya lagi rasain banget sekarang. Jadi, kemarin itu pas ibu nggak ada kan ya, saya tuh merasa benar-benar limbung gitu kan, dan sampai hari-hari tuh kayak aduh mau ngapain gitu, walaupun yang dikerjain tuh banyak dari bangun tidur sampai tidur lagi kan, yang dikerjain mah nggak ada habisnya. Ada ini ada itu gitu kan, tapi di dalam hati terasa ya hampa gitu, maksudnya kesedihan yang dirasakan itu beda waktu saya menghadapi kesedihan ditinggal bapak nggak ada gitu kan. Apa bedanya? Dulu tuh waktu bapak masih sakit tuh saya sempat gini, ya Allah, saya ngelihat kondisinya bapak sama ibu itu, kalau boleh memilih saya lebih pilih bapak duluan yang nggak ada, gitu kan? Karena saya ngelihatnya gini, bapak itu sangat tergantung sama ibu.
Jadi andai kata ibu yang nggak ada duluan, saya khawatir saya yang nggak bisa ngurus bapak gitu Iya, kan. iya, iya. Dan ternyata memang benar kan, bapak nggak ada duluan. Nah, waktu bapak nggak ada, ya sedih sih, sedih. Cuma mungkin karena masih ada ibu, ya jadi ada teman berbagi kesedihan gitu kan. Terus pas sekarang ibu nggak ada tuh, benar-benar semua tuh rasanya kayak diambil. Sampai komennya anak saya tuh Mbak, sampai gini, Mama terlalu sedih sampai lupa ada aku. Wow. Nah itu saya tuh ngerasain begitu Mbak, sampai saya tuh nulis, sampai saya tulis saya tulis afirmasi kan, ya Allah, saya ingin kembali bersemangat menjalani kehidupan saya yang bahagia bersama keluarga. Sampai itu saya tulis berulang-ulang. Tapi sih sampai sekarang belum dapat feel. Itu sih yang dirasain hari-hari. Cuma ya saya berusaha nerima sih. Maksudnya ya memang fase ini harus dilewati gitu kan. Ya sedihnya masih kerasa, belum lama. Cuma yang saya rasain sekarang sih yang paling penting itu permintaan saya ke Allah tuh cuma satu, Ibu, kembali bersemangat. Maksudnya tahu mau ngapain hidupnya, mau apa yang harus dikerjain gitu supaya nggak rasa kekosongannya tuh hilang gitu. Sudah berapa lama Mbak terakhir Ibu meninggal? Apa ya? 2 bulanan ya? Iya, iya. Oh iya, masih relatif. 3 bulan ini. 3 bulan ini. 3 bulan ya. Ya, ya. Dan kalau boleh kita refleksi ya, maksudnya apa yang paling berat gitu dari what do you miss the most? Ibu nggak ada, apa yang paling dirindukan? Kehilangannya apa? Apa ya, kayak ngerasa nggak punya teman kayaknya mungkin. Karena dulu sangat dekat ya, semua apa-apa tanya ibu gitu. Iya, udah gitu kan kebetulan ya saya ini di rumah kan pernah cerita ya ke Mbak Tessa, keponakan ikuti saya, terus adik ikuti saya, terus sekarang nambah lagi keponakan dari suami baru lulus kuliah, terus ikut datang ke rumah. Jadi saya ngeliat tuh orang di rumah banyak banget. Terus, nah apa namanya yang paham kalau saya capek atau padahal kelihatannya saya yang ngurusin ibu-ibu tuh nggak bisa apa-apa, mau jalan juga harus dibantu, mau makan harus dibantu gitu kan. Tapi ternyata kesini-sini saya rasain sebenarnya justru saya yang lebih banyak dibantu sama ibu di sisi mental sih sebenarnya. Gitu sih Mbak. Jadi itu kehilangan support ya? Benar. Ya. Oke, Mbak Pamela, you have to process it gitu ya. You have time to process grief. Kita lihat dari berbagai aspek. Secara psikologi, kalau dari psikolog ya, 6 bulan itu waktu yang normal. Seseorang masih berat. 6 bulan katanya dari sisi psikologi. Kita lihat dari tuntunan hadis Rasulullah SAW, yaitu Rasulullah SAW bersabda tidak halal seseorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah ini kata kunci, beriman pada Allah dan hari akhir, untuk berkabung atas kematian seseorang melebihi 3 hari. Nggak tahu ini bahasa Arabnya apa, 3 hari itu bisa 3 masa, atau berarti 3 hari itu banyak ya simbolnya, karena kita masuk ke dunia dalam 3 lapis kegelapan, dilepas lagi tuh 3 lapisnya. Kecuali kalau kematian suami katanya, kalau kematian suami itu masa berkabungnya 4 bulan 10 hari.
Ya, karena ada sebuah, ya namanya separuh agama ya, ada sesuatu yang hilang di situ, separuh di situ, 4 bulan 10 hari. Nah, tapi kepergian yang lain selain suami, kata Rasulullah nih, bagi yang wanita beriman pada hari akhir dan Allah dan hari akhir itu 3 hari. Nah, sekarang kita berefleksi gitu, apa makna 3 hari? Mungkin juga bagi seorang, kan tiap orang frekuensinya beda. Mungkin menjelang bulan ketiga it will become easier gitu ya. Cuma mungkin juga selain itu tamu kan ya, bagaimanapun rasa itu ya kosong, itu yang dibawa kepada Allah Ta'ala. Jadi doa kita tuh memang akan hambar dan kosong kalau kita tidak membawa sesuatu kepada Allah Ta'ala. Sesuatu itu ya dalam kehidupan sehari-hari. In your case, dalam kasusnya Mbak Pamela adalah, ya Allah, nih kalau kita bermunajat sama Allah Ta'ala dengan membawa hal-hal yang faktual, itu aduh nikmat munajatnya. Ya Allah, ini aku kok merasa hampa begini, ya Allah, kayak nggak ada energi, tolong beri. Nah itu. Ya, jadi setiap orang pasti punya doa spesifik. And this is one of the secret of prayer ya. Ketika kita berdoa, bahkan sekedar kita tercetus ingin ada sesuatu, sebenarnya objek itu sudah ada. Karena yang mengilhamkan doa itu Allah Ta'ala. Jadi objek pemberiannya sudah ada. Cuma apa itu dan kapan diberikan, itu misteri. Dan kita harus sabar menunggunya. Nah, sekali lagi, apapun yang terjadi di dalam ruang takdir kita, tidak lain semata-mata sebuah tarikan Allah Ta'ala untuk mendekat. Kalau sahabat-sahabat melihat di dalam Al-Quran tuh, ya tentang tau'an di sini disebutkan, nanti saya share ada catatannya ya. Tau'an itu ada hanya kata yang persis sama itu hanya disebut di dalam 4 ayat lain. Menarik itu semua bicara tentang mendekat kepadanya gitu ya, bicara tentang kamu mau datang kembali kepada Allah atau berserah diri kepada Allah, baik itu sukacita atau terpaksa. Terus kemudian bicara tentang infak. Nah ini juga yang barangkali bisa membantu Mbak Pamela. Kadang kita bisa berinfak, bersedekah atas nama almarhum atau almarhumah. Di satu sisi kita mengeluarkan sesuatu dari kita, satu sisi kita memberikan sesuatu buat ibu. Coba itu dilakukan supaya saling ada simbiosis gitu. Ada hal yang memperkuat di Mbak Pamela itu sendiri. Iya, ada Mbak, kemarin itu ceritanya gini. Pas lagi pikirannya nggak enak gitu kan, kalut. Terus dulu kan ibu itu punya warung gudeg kan, dan saya nggak mau nerusin karena merasa bukan itu yang mau saya cari gitu kan. Kerja, ya namanya masih muda gitu kan ya, dan kerja di sini begitulah. Nah terus pas kemarin itu saya bikin gudeg, terus iseng saya tawarin ke orang-orang, dan jadi banyak pesanan, jadi banyak yang pesan. Dan terus saya senang ngerjainnya, sempat terhibur. Terus itu kan perabotannya ibu tuh sempat mau saya hibahkan kan ke lingkungan, wajan-wajan besar, panci-panci besar gitu. Nah, nggak tahu itu tuh mau saya beresin tertunda terus. Nah, dan akhirnya malah kemarin itu setelah habis masak gudeg itu jadi buka kelas bikin gudeg dan pesertanya banyak. Dan kayak gitu sempat semangat gitu kan, terus tapi turun lagi, apalagi kalau ingat saat-saat terakhirnya itu kan saya sempat tengah malam itu keliling pas waktu itu lagi rame-ramenya Jakarta itu COVID dan semua rumah sakit penuh kan, susah tuh. Nah itu saya sampai keliling itu 6 rumah sakit. Di rumah sakit ke-6 itu baru ibu bisa masuk rumah sakit, tapi ya udah nggak tertolong. Itu. Karena sampai
sekarang masih sering keinget itu. Tengah malam keliling-keliling cari rumah sakit gitu. Iya. Gitu sih. Iya, I feel you. Saya waktu bapak saya meninggal, Bapak Mela, itu beberapa bulan, 2-3 bulan setelahnya itu saya bilang kan, saya tuh masih bawa, saya kan praktek di Purwakarta. Saya pulang ke Bandung itu bawa simping. Saya tuh lupa bahwa bapak saya udah meninggal. Begitu saya nyampe ke rumah bawa simping dan lihat mejanya kosong, biasanya beliau duduk-duduk di sana menyambut saya. Baru ingat, bapak udah nggak ada, nangis lah aku. So, Iya benar-benar sama dia akan banget. selalu di hati kita. Dia akan selalu, Iya. mereka sampai sekarang pun ya saya suka nangis kalau ingat kebaikan tertentu, memori-memori tertentu. Betul. Jadi gini, about grief ya, there is no normal timetable for grieving gitu. Tiap orang tuh punya masanya sendiri untuk memproses. Jadi ada beberapa hal yang merupakan mitos, seperti misalkan orang bilang, oh the pain will go away faster if you ignore it, jangan ikutin gitu. Because kita kalau mengignore, we have to recognize it gitu. Menerima sakit ini sebagai wujud dari cinta kita, karena kalau nggak cinta nggak mungkin sakit dong, kehilangan, ya kan? So to be able to heal, it's necessary to face your grief, face to face dengan duka cita ini, menerima ini ya Allah, dan actively deal with it. Ya kata Rasulullah, harus move on, karena ada jangka waktu hari. We have to deal with it. Dan di sisi lain juga kita nggak perlu you have to be strong jadi harus menunjukkan nggak usah, biasa aja gitu, karena feeling sad, ya rasa takut, lonely is a very normal process terhadap sebuah kehilangan. And crying doesn't mean you are weak, sama sekali nggak. Kadang orang kita nggak perlu putting face gitu untuk orang lain, it's okay gitu. It's just show that kita manusia biasa gitu kan. Jadi ini chapter yang Bapak Mela sedang hadapi, karena kita harus adil ya. Ini kita cinta banget sama ibu kita ya, but yang lain juga masih butuh cinta kita. The fact bahwa anaknya mulai protes, bilang, ibu kok sedih banget sampai lupa aku gitu ya. Soalnya dia seperti merasa, hey I'm here, I'm still here for you gitu, don't you love me, I will love you, dan something like that. It's an alarm untuk melihat, oh ya gitu, wudhu lagi, sama lagi ya. Kembali lagi wudhu dan sholat. Iya, apa itu udah nggak ada lagi selain itu, karena yang bisa mencabut derita adalah yang mengirim derita itu sama Bapak Mel, dan itu adalah Allah Ta'ala. There's no amount of coaching or kursus yang buku, nggak ada. Caranya ya Allah tolong, aku sudah lepaskan. Dia tapi cabut nanti set. Tiba-tiba, kok lega ya gitu. Ya, tunggu sampai saatnya datang. Insya Allah. Yang Amin. kuat ya. Bismillah. Insya Allah, Bismillah. Bismillah. Iya, Bismillah. Terima kasih Mbak Pamela for sharing. Terima kasih Teh Tessa, semangatnya. Iya, sama-sama. Mbak Wiwi silahkan nih, sudah angkat tangan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tessa dan juga teman-teman semua. Jadi selalu terharu ya kalau dengar Teh Tessa. Dia ngomong sesuatu, tadi ya kita doa aja, Allah tuh udah nyiapin gitu, ayo ampun aku meleleh lagi. Betapa maha baiknya Allah ya, betapa merasa dicintai banget gitu, hanya dengan ya mudah aja gitu ya buat Allah. Aku pengen sharing ini sih Mbak, sih kadang dalam menerima takdir tuh juga kadang kita suka nggak ngerti gitu ya, kenapa sih aku harus ngalamin ini gitu, kenapa ini harus terjadi sama aku tuh pengennya ginilah atau seenggaknya ginilah gitu ya. Kita tuh ngerasa lebih tahu yang terbaik untuk kita gitu ya dibandingkan Allah. Sehingga paling aku juga doanya ya kayak dulu ya waktu zaman insecure gitu, ya Allah aku tuh harus ngapain sih, aku tuh
dokter hewan dulunya. Terus aku milih jadi ibu rumah tangga. Terus aku tertarik ilmu psikologi gitu karena trauma aku banyak banget gitu. Jadi aku senang ngikutin pelatihan yang berbau trauma healing gitu. Ataukah aku harus jadi trauma healer kah? Tapi aku punya anak 4, tapi aku juga pengen jadi istri yang baik, tapi itu tuh kayak bingung gitu ya. Sampai akhirnya aku doanya, ya Allah, apa yang bisa aku berikan dengan apa yang aku miliki. Engkau pengen aku jadi apa sih? Engkau jadikanlah aku sebagaimana yang engkau maksudkan penciptaannya untuk berada di sini. Tiap gelisah gitu, tiap gelisah kayak gitu. Itu sehari kan bisa berkali-kali ya, sampai akhirnya ya mungkin dapat aha-nya tuh setelah beberapa bulan kemudian gitu ya. Kayak waktu itu lagi jalan ke pasar, dan tiba-tiba aja, kenapa aku perlu bingung-bingung yang mendefinisikan peran siapa aku gitu ketika ya udah ngalir aja apa yang ada di depanku, itulah yang perlu aku lakukan gitu. Aku lihat apa, anak aku yang lagi butuh perhatian, ya udah suami aku yang lagi pusing mungkin perlu ditemenin, ada orang yang perlu konsul gitu ya tentang traumanya, ya udah aku jabanin gitu. Intinya ngalir aja, ikut gitu, dan aku lebih ngerasa feel alive gitu dengan kayak gitu daripada perlu menyebut aku tuh ini loh, aku tuh apa loh gitu ya. Ya. Itu sih. Sama ya udah, sama setiap takbir. Betul. Ya Allah, Yes. apa yang ingin engkau ajarkan padaku melalui peristiwa ini tuh sakit, ini tuh nggak enak gitu. Engkau mau ngajarin apa, engkau ingin membentuk aku kayak gimana sih, aku nggak sanggup, kayak gitu-gitu aja sih. Betul. Alhamdulillah. Ya itu, ya kebingungan Mbak Wiwi, kebingungan kita semua sebenarnya. Bagaimana nih kita menyatukan saya sebagai istri, saya sebagai suami, misalkan dia mau buat Ahmad Fajar. Someday ya, amin, jodohnya nyampe. Terus kita sebagai anak, kita sebagai tetangga, kita punya berbagai peran dalam hidup ini. Bagaimana menyatukan itu semua? Karena seringkali kita memecah belah itu semua menjadi entitas yang berbeda, bahwa saya di sini adalah beda di sini, saya di depan sajadah adalah beda dengan saya yang di kantor. Padahal sahabat-sahabat itu semua, every single piece ya, mau kita lagi di kamar mandi, mau di mana, itu makanya doa Rasulullah tuh dari mulai lihat kaca, semua ada doanya, pakai sepatu, pakai baju baru, minum, coba. Apa artinya? Itu semua adalah din kita. Makanya ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Din itu 24 hour, every single heartbeat harusnya tegak. Jangan sekedar, makanya kita disebut human being. Kita harus jadi gitu, harus tegak. Kalau yang melata ngesot tuh namanya ya binatang melata, dabah. Harus you rise above, naik. Itu harus ada sandaran vertikalnya. Itu yang disebut iman. Tapi iman itu harus dengan Islam, harus dengan berserah diri, harus dengan ihsan, harus dengan kesadaran bahwa kita sedang being watched, Allah tuh sedang melihat kita, dan kita imajinasi kita melihat dia di depan dia gitu. And here's the thing about ihsan ya, the notion, ada kesadaran bahwa we're being watched, kita sedang diperhatikan. You know what it means? It means that we are so special. Karena dia nggak akan melihat kita atau cuek aja, nggak akan dilihat. Kalau kita diperhatikan betul ini. Makanya harus malu. Kalau melakukan apa-apa yang dia tidak ridhoi, malu. Kalau kita kok malas-malesan, sungkan gitu kalau kita ya nggak perform gitu ya. Padahal ini semua titipan ya, semua pinjaman semuanya. Ya, raga kita, jiwa kita bisa buka mata. Ya, and then we don't do anything about that gitu. So ya, Rumi bilang begini. Ada yang angkat tangan belum di sini ya? Rumi bilang begini, you are a leaf scattered by an invisible wind. Jadi kehidupan kita tuh seperti sesuatu yang berserakan, tapi itu ditiup oleh ruh yang tidak tampak. Makanya kita harus menunggalinya semua itu semua. Itu kenapa kita bilang la ilaha illallah. Dari semua ilah-ilah itu masukin jadi satu, illallah, illallah, illallah.
datang dari Allah, menuju Allah, 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 hu. Lama-lama hilang tuh semua, yang ada hanya Allah Ta'ala. Harus belajar fana seperti itu dalam kehidupan. Udahlah, nggak penting perasaan kita gitu ya, kayak gitu. Cita-cita kita, yang penting perasaan Allah, cita-cita Allah itu harus berjenjang tuh, hilang, ditapis. Kalau kata Rumi, you have to rise dari mineral, jiwa kita tumbuh jadi tanaman, jadi jiwa hewania, manusia juga tumbuh 7 lapis langit. Apa itu jiwa mineral? Itu jiwa yang nggak kemana-mana, diem gitu. Pengennya ya nggak bergerak. Batu tuh nggak bergerak. Tumbuhan tuh lebih bagus daripada batu, walaupun dia tumbuhnya hanya ke atas, nggak jalan. Binatang dia sudah jalan-jalan tuh. Kenapa? Bersuluk ya, harus jalan. You have to move on. Sahabat-sahabat, ini roda kehidupan berjalan terus. Kalau pernah lihat sirkus tuh, orang yang jalan di atas tong gitu ya, kalau nggak ikut jalan dia jatuh. The fact bahwa kita sering terjatuh adalah karena kita nggak jalan. Akhirnya kelindas, dan kita bilang au terus gitu sama Allah Ta'ala. Kata Allah, kamu nggak jalan, move on gitu. Setiap hari sahabat-sahabat adalah sebuah ciptaan yang baru. Kita aja yang ilusinya belum, akal kita nggak lihat. Kita pikir ini Senin lagi, Selasa lagi, ya kan? Yang kita nanti hanya gajian ke depan, gajian. Oh, come on. Wake up gitu, break free dari semua batasan-batasan duniawi. Kalau kata Rumi, kita itu ya makhluk langit. Why prefer to crawl on earth? Kenapa memilih untuk merangkak di sini? Well, you can fly. We can fly. We have wings to fly. Apa itu akal? Akal. Sayap itu akal. Sayap itu adalah sabar dan syukur. Selama kita tidak mengembangkan akal itu, tidak mengembangkan kualitas sabar dan syukur, silahkan terpontang-panting dari satu kejadian ke kejadian lain. Ngesot gitu. Sedih sekali. Terakhir ya, ini ada yang sudah angkat tangan. Mbak Rini, silahkan. Ya, makasih ya Teh ya. Cuma mau sharing aja Silahkan. Yang tadi sama Teteh disampaikan. Itu saya ngalamin banget. Jadi sebetulnya saat kita saat kita ingin lari, ingin ini, tapi kalau memang Allah nggak berkehendak, ya tetap di situ gitu loh. Jadi kejadian itu sama seperti yang saya alami. Jadi saya itu dari tahun 9, kebetulan kan saya seorang ASN ya, PNS. Jadi dari tahun 94 itu selalu ditempatkan di tempat yang sebetulnya saya bukan lulusan ekonomi. Saya tuh hanya lulusan administrasi. Tapi kenapa selalu ditempatkan di tempat itu gitu. Jadi kebetulan saya ditempatkan di keuangan. Nah, dari tahun 94 dan sampai sekarang, dari mulai saya menjadi pegawai itu sampai sekarang itu selalu ditempatkan di situ. Saya kadang melihat kejanggalan-kejanggalan yang menurut saya tuh ini tuh salah gitu loh. Dan saya selalu jadi kalau kata orang Sunda mas sok kekeh gitu loh. Jadi suka kalau menurut kita ini salah tuh ya salah gitu loh. Terus jadi kadang kan malah jadi sering berselisih. Konflik. Iya. Mereka ingin seperti ini dan saya tidak mau seperti itu. Iya, kebayang. Sampai terakhir itu di tahun kemarin sebelum pandemi itu saya sudah beberapa kali untuk mengajukan pindah bagian, tapi selalu mental terus nggak pernah. Jadi tetap di posisi itu. Sampai saya akhirnya pasrah. Jadi saya pasrah. Jadi beberapa tahun ini saya udah mulai pasrah, kata saya, oh mungkin ini yang istilahnya kita itu menginginkan sesuatu, tapi Allah itu nggak berkehendak. Jadi menurut Allah ya sudah itu aja, kamu di situ. Mungkin di situ kamu ditempatkan untuk meluruskan hal-hal seperti itu. Jadi akhirnya saya setelah saya ingat-ingat itu, jadi saya makin hari mendekatkan diri, jadi berdoa, ya Allah kalau memang ini salah ya sudah dijauhin aja, tapi tidak pernah selalu dijauhin. Jadi akhirnya kembali lagi pasrah. Ya Allah berarti ini memang sudah ininya di sini, kata saya tuh. Jadi akhirnya ya sudahlah, memang
memang jalannya harus di sini, ya sudah. Akhirnya lebih ke pasrah dan ya sudah, ini sama Allah dikasih mungkin sama Allah dikasih kekuatannya, ya sudah, kamu di situ tetap kuat. Jadi lebih ke pasrah dan ternyata memang betul istilahnya, kita semakin mendekatkan diri dengan Allah itu semakin hari semakin ada ketenangan dalam hidup gitu. Jadi alhamdulillah. Jadi makin nerima walaupun tidak pindah ya. Pengennya pindah awal-awal. Iya, akhirnya lebih ke nerima aja gitu, walaupun kondisi nggak banyak berubah barangkali. Iya. Tetap aja prakteknya seperti itu. Tapi hati lebih nerima. Iya, jadi akhirnya saya berpikirnya gini, kalaupun misalkan nanti saya harus berhadapan dengan, maksudnya ini salah loh, terus orang itu misalkan tidak terima itu, ya kalau misalkan dia tidak menerima dengan cara seperti ini, silahkan pindahkan saya. Tapi tidak ada yang berani. Tidak. Jadi akhirnya, ya sudahlah. Ya sudah. Memang Allah kasihnya itu ya, alhamdulillah. Akhirnya Mbak Rini jadi hati nurani, jadi suara nurani di tempat itu, ya kan? Kalau enggak, kalau diganti orang lain lebih tambah kacau barangkali. Allah tahu gitu. Iya, makanya akhirnya saya, ya sudahlah, ya mungkin Allah ininya seperti ini ya. Ya saya cuma berdoanya semoga ya Allah kasih yang terbaik aja gitu. Walaupun dalam hati saya kadang suka berpikir mau resign aja gitu, Cuman kan memang usia belum mumpuni untuk resign. Cuman saya kadang suka mau resign aja lah, udah mau usaha aja sendiri. Di luaran sana orang pada berebut ingin menjadi pegawai negeri, tapi mungkin seperti saya sendiri yang sudah merasakan di dalamnya, pengen keluar. Sebetulnya kerjaannya mah enak, tapi terlalu banyak tekanan, itu yang agak sulit. Kebayang. Alhamdulillah. Terima kasih. Ini juga ini contoh soal lain nih dari Mbak Rini ya. Saya juga menerima curhat yang serupa ya, mau itu orang yang sedang kerja di bank atau apa, dia bilang, ini barangkali riba atau apa, apapun itu ya, mau masalahnya tempat kerja, mau itu masalah pernikahan, di mana kita sedang dibuat tidak nyaman di situ. Dan yang namanya hawa nafsu ya, karena ingat ya, ini atur hawa nafsu. Dia selalu mencari kenyamanan. Dia paling nggak betah dibikin maraton, pengennya udah selesai tidur-tiduran ya, ongkang-ongkang kaki gitu. Itu hawa nafsu, the comfort of the world. Makanya dia nggak mau diajak jihad, nggak mau. Dia mau pengennya di bawah, di ruangan ber-AC gitu ya. Itu hawa nafsu, itu yang berat, harus ditundukkan. Nah, sering ini seperti ini ya. Saya jadi begini, jadi kadang kalau Rumi bilang, wherever you stand, be the soul of that place. Sahabat-sahabat yang menempatkan kita di tempat tertentu per saat ini, itu Allah Ta'ala. Walaupun secara syariat, ya lewat ini, lewat itu, tapi dia, itu tauhid ya, tauhid dasar sekali. Tidak mungkin tanpa izinnya. Terima dulu. Nah, mulai lagi nih. Terima dulu dengan sukacita. Memang tidak ideal juga, ini merupakan kata-kata yang tricky ya, karena idealnya hawa nafsu itu beda dengan idealnya Allah Ta'ala biasanya. Makanya kata Al-Qur'an, hawa nafsu cenderung menyesatkan karena nggak sepakat terus sama Allah Ta'ala. Selama itu terjadi, kita selalu dalam ada konflik batin. Makanya kuncinya tadi Mbak Rini udah bilang sendiri, begitu beliau berzikir, membuka hati, perbaiki hati, kok jadi tenang ya? Padahal lingkungan tidak banyak berubah. Coba. Nah itu, jadi tips ya, kalau kita dalam persimpangan jalan, tiba-tiba misalkan gini, kita pengen pindah, tapi pintunya belum dibukakan, jangan maksa. Suluk itu tidak ngoyo. Pun ketika dibukakan jalannya, jangan langsung gabruk gitu. Itu hawa nafsu. Tanya dulu, diam dulu. Diam. Begitu dibukakan, langsung ambil opportunity. Nggak boleh begitu. Itu nggak beradab. Tanya, diam dulu, ya Allah, ini baik nggak? Kadang-kadang nunggunya 1, 2, 3 hari gitu ya. Itu bagian dari adab. Makanya ada Eric, kemarin saya wawancara sama Eric Winkle, beliau bilang ada sufi yang punya cara mereka memilih sesuatu karena mereka paham ya, dengan sebuah kesadaran bahwa biasanya pilihan-pilihan yang mereka buat dalam stage awal yang hawa nafsunya masih besar ini adalah didasari oleh hawa nafsu. Jadi yang milih hawa nafsu.
Jadi supaya agak berjarak dengan hawa nafsu, mereka memilih flip the coin. Lucu. Jadi kalau ada pilihan nih 1 atau 2, mana yang ini ya? Mereka ya udah koin yang mana. Jadi kan dia tidak seolah-olah tidak punya kendali koinnya mau pilih yang mana, yang kiri atau kanan gitu. Saking begitunya gitu ya. Ya, tidak menganjurkan juga, tapi hanya memberikan sebuah gambaran bahwa justru di dalam kehidupan yang kita tidak punya pilihan, itu indah sebenarnya. Karena itu Allah yang kasih. Begitu kita milih-milih, nah itu sebenarnya itu mulai kacau. Karena kita udah merekayasa. Tapi ketika kita ditempatkan dalam sebuah kondisi I don't have a choice, itu indah. Karena yang membuat itu Allah Ta'ala. Iya, betul, Begitu. betul Teh. Makasih banyak Teh, udah Sama-sama. Dan memang kalau nanti sudah ada saatnya, pasti jelas, dibukakan dengan sejelas-jelasnya. Ya, Dimudahkan, kalau memang, dan Allah tahu mana yang terbaik. Kadang-kadang ya, kadang-kadang begini, Allah tuh ingin merahmati seseorang, karena dia lihat si A gitu ya, si B, itu tuh mencari dia, dan jalannya hanya cuma lewat Mbak Rini, misal, begitu. Jadi tahan di situ. Kita nggak tahu lewat interaksi mana, Allah Maha tahu ratusan langkah ke depan, dan dia tahu mana hati yang memang mencarinya gitu. Jadi sekali lagi, jadilah pelita. Jadi ketika kita dalam kegelapan, jangan kutuk kegelapan, tapi jadilah pelita yang menyinari walaupun secercah cahaya lilin. Begitu. Amin. Sebagai penutup, buat yang kita berdoa bersama, membaca Al-Fatihah, baik bagi yang sakit nih, ada Teh Yen yang sakit, juga bagi yang ditinggal orang-orang yang dikasihi ya, buat Pamela tadi semoga diberikan kekuatan, go back again on your feet gitu ya. Untuk Mbak Wiwi supaya diberikan kejelasan mau di mana gitu ya, ini mulai dari mana, Mas Ahmad juga mulai dari mana, karena semua perlu untuk menjawab pertanyaan itu bagian dari mengenal diri gitu. Dan buat Mbak Rini supaya juga dikuatkan di bidang di ladang yang Allah pilih per saat ini. Dan untuk kita semua supaya kita terus dijaga akan memiliki hati yang senantiasa berzikir dan bersyukur pada Allah Ta'ala. Untuk itu semua kita panjatkan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Alhamdulillah sahabat-sahabat, kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Insyaallah minggu depan kita lanjut lagi ya bincang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.